Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang analisa kuantitatif klasik. Jadi ini analisa kuantitatif secara klasik ini bagi dua, yaitu titrimetri dan grafimetri ya. Sini. Di mana titrimetri itu ada asam basa, pengendapan, kompleksiometri, dan redox. Nah, ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Nah, analisis kuantitatif klasik untuk titrimetri, indikator yang digunakan pada proses asam basa. Ini ya bisa dilihat tabelnya dari Underwood 1986. Yang sering digunakan di lab itu adalah penoptalin. Kenapa? Karena lebih ekonomis dan juga sederhana ya. Dah, ini adalah proses. Selama ini mungkin penoptalin ini hanya mendengar indikatornya saja. Ini adalah proses di mana terjadinya struktur senyawa penoptalin. Jadi ada proses, ada reaksi asam terlebih dahulu. Ini adalah proses Praedel-Crab. Jadi, ya, kemudian produknya akan menghasilkan penoptalin ya. Jadi ada beberapa tahap. Jadi di sini Ibu tidak akan menjelaskan secara detailnya ini prosesnya seperti ini atau mekanisme seperti ini. Setidaknya bahwa ini adalah struktur penoptalin, bagaimana penoptalin dalam suatu asam. Nah ini, seperti ini. Ini ada perbedaan dalam suatu asam. Perbedaannya di sini, kalau dalam suatu asam ini adalah tidak ada, di sini ada O ether, ya di sini adalah gugus keton, kemudian ditambahkan ada H2O, ini adalah suasana basa. Dan ini kemudian ada struktur dari metil oren ya di sini. Ini adalah strukturnya. Sama ini juga indikator pada asam basa. Titrasi asam basa di sini adalah yang disebut dengan titrasi penetralan ya. Contohnya di sini adalah asidimetri. Jadi asidimetri ini merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa yang bersifat basa dengan baku asam. Pada prakteknya, zat baku asam berada dalam buret atau titran dan anaditnya pada Erlenmeyer, dan sebaliknya untuk alkalimetri. Ini untuk titrasi asam basa. Jadi ada asidimetri dan alkalimetri di sini ya. Reaksi dasarnya bagaimana? A besar, T besar menghasilkan produk. Ini ada reaksi netralisasi. Ingat, reaksi netralisasi itu pernah dipelajari di kimia dasar ya. H3O plus OH- akan menghasilkan 2H2O. Bagaimana cara untuk menentukan titik ekivalen pada titrasi asam basa? Yang pertama itu adalah pH meter. Jadi dengan monitor pH selama titrasi, kemudian membuat plot antara pH dengan volume titran. Indikator asam basa di sini adalah akan berubah. Jadi ketika titik ekivalen telah terlewati, pada saat indikator mulai berubah warna, inilah titik akhir titrasi tercapai proses titrasi. Sehingga itu proses titrasi itu dihentikan kalau sudah terjadi perubahan warna. Nah ini seperti ini untuk titrasi asam basa. Ya, jadi sayangnya tidak dipelajari ya, langsung terjun ke lab. Jadi selama ini kemarin titrasi asam basa jadi seperti ini, di mana ada titik ekivalennya di sini ya. Kemudian indikator yang digunakan adalah penoptalin. Ya, ini adalah perubahan warna. Dan nomor 2, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10. Jadi bisa dilihat dengan perubahan warna di sini ya, sehingga akan menghasilkan titik ekivalen. Yang kedua adalah titrasi pengendapan di sini ya. Di dalam titrasi pengendapan ini adalah titrasi yang berdasarkan pembentukan endapan atau kekeruhan ya kalau endapan itu. Ya di sini contoh di sini ada perak nitrat ya gitu, AgNO3, bahan kimia yang paling banyak digunakan sebagai senyawa pengendap yang digunakan dalam titrasi ini, sehingga titrasi pengendapan dikenal juga
sebagai titrasi argentometri ini ya. Jadi AgNO3 ini biasanya selalu dipakai. Hal penting dalam argentometri ini adalah hasil kelarutan KSP ini harus cukup kecil sehingga pengendapan bersifat kuantitatif dalam batas kesalahan eksperimen. Jadi lebih bagus ini KSP-nya nanti nilainya lebih kecil. Jadi ini ada argentometri, ada merkurimetri. Perbedaannya adalah kalau argentometri ada AgNO3 plus NaCl akan menghasilkan di sini endapan AgCl yang berwarna putih ya, plus NaNO3. HgNO3 dua kali ditambah 2 NaCl, HgCl2 plus 2 NaNO3 ini adalah merkurometri. Nah, ini ada beberapa jenis ya untuk pengendapan. Ada metode Gay-Lussac. Jadi ini berdasarkan dengan kekeruhan, endapan dan koloid. Ada metode Mott. Kalau metode Mott ini adalah endapan berwarna pada titik akhir. Nah, bagaimana untuk penetapan kadar klorida bromida dengan indikator kalium kromat? Itu menghasilkan endapan Ag2CrO4 ya. Jadi warnanya merah bata terjadi endapan. pH-nya bagaimana? Di atas 10. Nah, di sini maka endapan terbentuk AgOH, sedangkan pH kurang dari 6,5 mengubah ion kromat menjadi ion dikromat. Ini metode Mott. Metode Fajan ini adalah absorpsi indikator pada endapan. Indikator yang digunakan adalah fluorescent yang menghasilkan endapan merah muda jika terjerap ini oleh Ag+. Kalau misalnya bingung, ini bahasa kimia analitik terjerap gitu. Lihat aja di situ arti terjerap itu apa gitu ya. Jadi bukan salah penulisan yang tidak bereaksi dengan analit. Nah, yang keempat, metode Mott ini adalah kompleks berwarna larut pada titik akhir. Nah, di sini adalah penetapan tiosinat dalam suasana asam menggunakan indikator Fe3+, sehingga membentuk senyawa kompleks pirotiosinat yang berwarna merah. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kadar klorida, iodida, bromida dalam suasana asam. Nah, ini adalah untuk jenis-jenis pengendapan. Jadi ada metode Gay-Lussac, metode Mott, metode Fajan, metode Forhard. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pengendapan di sini? Yang pertama itu adalah temperatur. Kemudian kalau berbicara tentang temperatur itu adalah berhubungan dengan suhu. Jadi kalau suhu naik maka endapan akan berkurang. Jadi kelarutan itu meningkat. Garam anorganik di sini mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik. Kelarutan endapan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis. Jadi kelarutan FeOH3 ini menjadi kecil saat dilarutkan dengan NH4OH. Dan kelarutan endapan garam mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi pH. Misalnya di sini ada AgI semakin larut dengan adanya kenaikan pH yang disebabkan oleh H+. Jadi di sini adalah dari penjabaran barusan. Jadi temperatur, sifat, pengaruh ion jenis, pengaruh pH, pengaruh hidrolisis, pengaruh ion kompleks ini adalah berpengaruh terhadap pengendapan ya pada titrimetri. Yang ketiga adalah titrimetri kompleksiometri ya di sini. Nah, sini untuk kompleksiometri reaksi dasarnya A, T, T menghasilkan produk. Nah, di sini adalah untuk kompleksiometri titrasi berdasarkan senyawa kompleks antara kation ion logam dengan pembentuk kompleks ligan. Jadi ada ligan-ligannya di sini untuk kompleksiometri. Contoh di sini H4Y akan menghasilkan H3Y min plus H plus. H3Y menghasilkan H2Y2 min plus H plus. Nah, di sini ya. Ini ada contoh struktur di sini untuk kompleksiometri ya. Nah, ini ada pembentukan ligan ya. Ada Na, ini ada Na+, di sini ada Na+, kemudian ada minnya, Na+, negatif, ini Na+-nya juga di sini ya.
Jadi akan membentuk ligan-ligan atau pembentukan kompleks ligan-ligannya itu sendiri. Itu ciri dari kompleksiometri. Jenis ligannya itu adalah ada unidentat, jadi ligan yang mempunyai satu gugus donor pasangan elektron bebas. Contoh NH3CN. Bidentat artinya mempunyai dua gugus donor pasangan elektron bebas. Contoh etilen endiamin. Polidentat artinya mempunyai banyak gugus donor pasangan elektron bebas. Di sini contohnya eta. Jadi asam etilin diamin tetraasetat. Tolong nanti dilihat di Google, klik struktur eta gitu ya. Lumayan itu ada agak kompleks. Nah, di sini jenis untuk kompleksiometri, jadi ada sebut dengan dalam titrasi langsung, titrasi kembali, titrasi substitusi. Kalau langsung artinya ini ada yang tidak mengendap pada pH titrasi sehingga reaksi membentuk kompleks berjalan cepat. Ini dan ada indikator yang cocok, contoh Mg, Ca, dan Fe untuk penentuannya. Titrasi kembali artinya ini ion logam yang mengendapkan pada pH titrasi, reaksi pembentukan kompleks berjalan lambat dan tidak ada indikator yang cocok dan dilakukan jika titik akhir secara langsung tidak memungkinkan. Contoh di sini adalah Pb sulfat, Ca oksalat, dan logam yang bereaksi lambat dengan eta. Kalau titrasi substitusi ini secara sempurna ya dengan indikator logam atau yang membentuk kompleks dengan eta. Penggunaannya adalah ion Ca dan Mg. Nah, ini untuk syarat titrasi kompleksiometri ini bisa dibaca lah karena memang ini teori. Nah, ini contoh dari indikator ya, indikator kompleksiometri. Jadi ada eriochrome black T, ada borexid, ada jingga silenol, birohidroksinaptol, dan kalmalit. Jadi silakan ini nanti dibaca ya, Ibu akan memberikan PPT-nya gitu. Jadi secara keseluruhan adalah teori. Jadi tolong nanti dibaca lagi, diulangi lagi gitu ya. Nah, ini untuk reaksi yang terakhir untuk titrimetri ya, reaksi reduksi oksidasi. Di sini kalau reaksi reduksi redok ya sebenarnya ini sudah belajar juga redoknya gitu ya di kimia dasar, titrasi penentuan suatu oksidator oleh reduktor atau sebaliknya. Jadi kalau reduksi, nah ini ada contoh sederhana. Oksidasi Fe2+ menghasilkan 3+ elektron dan reduksinya adalah MnO4+ ditambah 8H+ ditambah 5 elektron akan menghasilkan Mn2+ plus H2O. Bagaimana redoknya? Tinggal dijumlahkan saja ya. Kemudian ini dikalikan 5 ya untuk elektron untuk menyamakan elektronnya. Redok itu adalah bentuk reduksi, maksudnya bentuk tereduksi atau disebut dengan reduktor. Kalau oksidator adalah bentuk teroksidasi yang disebut dengan oksidator di situ ya. Syarat untuk reaksi redok dalam titrasi, jadi nanti bisa dilihatlah untuk syarat-syaratnya. Dan ini adalah jenis dari reaksi oksidasi, ada oksidimetri. Jadi oksidimetri itu adalah permanganometri. Jadi pengamanometri itu untuk menetapkan kadar zat berdasarkan reaksi redok. Jadi mengalami reduksi sebagai oksidator dalam suasana asam. Contoh di sini adalah kadar Ca, Ba, Sr, Pb, Zn. Dikometri, larutan yang baku digunakan dalam larutan K2CrO2O7. Serimetri, larutan yang digunakan adalah larutan CeSO4 2 kali. Idiometri, larutan yang digunakan adalah I2. Kalau untuk reduksimetri, nah ini ada iodometri, iodatometri, dan brotometri. Jadi silakan aja lah dibaca. Nah, indikator yang digunakan untuk redok, ini ada autoredok, indikator redok, dan indikator eksternal, serta indikator spesifik. Jadi untuk autoredok, ini contohnya KMNO4 ungu bila direduksi menjadi Me2+. Kemudian kalau indikator redok ini dipenil amin ya. Dan dipenil bensidina yang sukar larut dalam air. Kemudian di sini adalah
Contoh indikator eksternal perisianida untuk penentuan pero memberikan warna biru. Dan untuk spesifik indikator di sini adalah amilum membentuk warna biru dengan iodom atau tiosionat membentuk warna merah dengan ion peri. Nah, itu untuk indikator titrasi redox. Nah, ini untuk pertemuan kelima ya, sampai di sini dulu. Nah, kita ada presentasi juga, jadi bisa dipersiapkan. Nah, jadi untuk pertemuan kelima ini, Ibu membahas tentang titimetri. Titimetri itu akan meliputi asal basa, pengendapan, kompleksiometri, dan terakhir itu redox. Jadi tolong dipahami lagi, dibaca lagi gitu ya. Karena ini adalah sederhana gitu ya materinya. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.